Ya pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) menggelar konferensi pers laporan kinerja keuangan untuk periode kuartal keempat di tahun 2023. Langsung saja kita saksikan konferensi pers. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance yang benar. Itu jawabannya. Nanti angka-angkanya bisa dijelaskan. Sekarang kita bicara tentang kredit. Dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir Desember 2023, BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 11,2% secara tahunan menjadi 1.266,4 triliun rupiah. Dan pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit yang dilakukan oleh industri perbankan nasional yang hanya 10,4% year on year di sepanjang tahun 2023 ini. Apabila dirinci, seluruh segmen pinjaman BRI tercatat tumbuh positif, di mana segmen mikro tumbuh 10,9%, kemudian menjadi 611,2 triliun rupiah. Jadi kredit mikro kita tumbuh 10,9%, sekarang totalnya menjadi 611,2 triliun rupiah. Itu baru mikro ya. Dan kemudian segmen konsumer tumbuh 13,4% menjadi 190 triliun, sedangkan kecil dan menengah tumbuh 8,6% menjadi 267,5 triliun rupiah, sedangkan korporasi tumbuh 13,8% menjadi 197,7 triliun rupiah. Artinya apa? Nanti kita lihat, jika di total portofolio kredit UMKM BRI mencapai 84,4% dari total penyaluran kredit BRI atau senilai 1.068,7 triliun rupiah. Saya ulangi lagi, 1.068,7 triliun rupiah penyaluran kredit kepada UMKM. Kredit yang tumbuh double digit ini berdampak positif terhadap pendapatan bunga, dan tercatat pendapatan bunga BRI sebesar 188,1 triliun rupiah atau tumbuh 16,9% year on year. Dan keberhasilan BRI dalam meningkatkan portofolio kredit UMKM tak lepas dari akselerasi sumber pertumbuhan baru melalui integrasi ekosistem ultramikro, di mana hingga akhir Desember 2023 jumlah nasabah yang dikelola oleh holding ultramikro mencapai 37,3 juta nasabah peminjam. Dan keberhasilan BRI Group mengintegrasikan nasabah di segmen ultramikro berdampak terhadap penurunan jumlah nasabah yang belum mendapatkan akses keuangan formal. Jadi sebelumnya ada, bukan nasabah, masyarakat yang butuh support keuangan dari industri keuangan dan perbankan, itu tuh jumlahnya banyak. Dan dengan kita naikkan akses mereka kepada holding ultramikro, maka bisa menurunkan jumlah nasabah, jumlah masyarakat yang butuh pembiayaan tetapi belum mendapat akses kepada keuangan formal. Dan keberhasilan holding ultramikro tersebut juga kami bagikan dan kami share di World Economic Forum 2024 pada beberapa minggu lalu di Davos. Salah satunya adalah pemberdayaan pelaku usaha wanita di segmen ultramikro oleh PNM yang mampu menyalurkan 41,6 triliun kepada triliun rupiah ya, 41,6 triliun rupiah kepada 15 juta pelaku usaha wanita melalui PNM Mekar. Apabila dibandingkan dengan Grameen Bank misalnya, lembaga pembiayaan di Bangladesh yang menerima Nobel Perdamaian pada tahun 2006, dan kita lihat di situs resminya, Grameen Bank secara akumulasi telah menyalurkan pinjaman kepada 10,5 juta orang. Sama seperti PNM, mayoritas nasabah Grameen Bank itu adalah kalangan perempuan yang mencapai 97%. Saya ingin share ini bahwa sebenarnya PNM yang bergabung dalam holding ultramikro di BRI Group ini pantas mengklaim dirinya sebagai grup lending terbesar di dunia. Dan hal ini merupakan wujud BRI Group dalam melakukan pemberdayaan kepada wanita atau perempuan prasejahtera atau underprivileged women dan mendukung pencapaian SDGs khususnya yang terkait dengan kesetaraan gender. Sekarang kita bicara tentang aset. Jadi
Keberhasilan BRI untuk menyalurkan kredit di atas industri perbankan nasional juga dapat diimbangi kemampuan BRI menjaga kualitas kredit, di mana NPL BRI terkendali di level 2,95%. 2,95% untuk bank yang fokusnya yang 84,4 portofolionya itu di UMKM dengan NPL di bawah 3, saya kira ini menunjukkan betapa kita sangat concern dan sangat hati-hati dalam mengelola portofolio kredit dengan menerapkan prinsip-prinsip risk management yang baik dan benar. Perseroan juga tetap mengimbangi dengan melakukan pencadangan yang memadai, di mana hingga akhir Desember 2023 tercatat NPL coverage mencapai sebesar 229,09%. Cukup nggak ini? Lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup. Karena artinya lebih dari 2 kali NPL kita sudah sediakan cadangannya. Kalau terjadi apa-apa, kita bisa lakukan sesuatu, apakah restrukturisasi, apakah hapus buku, karena cadangannya sudah disediakan. Perseroan juga terus dapat menurunkan loan at risk atau yang disebut LAR, di mana hingga akhir kuartal 4 2023, LAR BRI tercatat di kisaran 13,8%. Dan angka ini sudah menurun signifikan jika dibandingkan dengan LAR BRI pada posisi tertinggi saat puncak COVID di September 2020 waktu itu, yaitu sebesar 29,8%. Sekarang sudah tinggal 13,8% saja. Dan kemampuan BRI dalam mengelola NPL juga bagus, di bawah 3%, membuktikan prinsip tadi saya katakan, risk management yang dijalankan dengan baik oleh BRI, mengingat mayoritas portofolio BRI itu ada di segmen UMKM. Dan kita harus menerapkan risk management yang pas juga, yang cocok juga untuk segmen UMKM. Kemudian kita bicara tentang dana pihak ketiga. Dari sisi dana pihak ketiga, sampai akhir Desember 2023 BRI berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 1.358,3 triliun rupiah atau tumbuh 3,9% year on year. Bisa dipahami karena memang di pasar sedang terjadi liquidity yang termanage dengan baik untuk menjaga inflasi. Dan kita bisa pahami itu. Maka kemudian dana pihak ketiga hanya tumbuh 3,9%. Sehingga untuk menumbuhkan kredit di atas 10% tadi, kita harus menggunakan resources likuiditas yang berupa dari non-dana pihak ketiga. Dan pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan DPK Industri Perbankan Nasional yang hanya tumbuh 3,8% secara year on year pada akhir Desember 2023. Dan penghimpunan dana masyarakat masih didominasi oleh dana murah, yaitu KASA, dengan persentase KASA mencapai 64,4% atau setara dengan 874,1 triliun rupiah dari total dana masyarakat kita adalah berupa dana murah. Kemudian dari sisi operasional, BRI juga mampu untuk terus meningkatkan efisiensi operasionalnya, dan ini tercermin di rasio yang kita sebut cost to income ratio, CIR, yang terus membaik dibandingkan tahun lalu, di mana CIR BRI mencapai 41,9% atau lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2022 yang mencapai 47,4%. Jadi makin rendah ini makin efisien artinya. Meningkatnya efisiensi ini dilakukan oleh perseroan tersebut tak lepas dari transformasi digital yang kita jalankan. Dan keberhasilan transformasi digital BRI pun terbukti dari kinerja positif Brimo. Brimo saat ini telah menjelma menjadi super apps serba bisa yang telah digunakan oleh lebih dari 31,6 juta user dengan volume transaksi mencapai 4.158 triliun rupiah atau tumbuh 55,8% secara year on year. Di samping itu, transformasi digital untuk memberikan dan menjangkau nasabah dengan lebih luas juga dilakukan dengan kita menggerakkan agen-agen kita yang kita sebut agen Briling. Saat ini kita telah memiliki agen Briling lebih dari 740.000 agen Briling di seluruh Indonesia. Dan volume transaksinya nggak main-main. Jadi transaksi lewat agen yang merupakan warung-warung kelontong segala macam itu, volume transaksinya 1 tahun mencapai 1.427 triliun rupiah.
dan memberikan fee-based income yang cukup besar kepada BRI, yaitu 1,5 triliun di sepanjang tahun 2023.